Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Irwan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di sini kami mengambil tema yaitu antrian online RS setia kawan. Di mana di sini untuk anggotanya yaitu ada 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Denny Irwan. Kemudian yang kedua Yodi Sutrisno, yang ketiga Guru Ardi Laksono, yang keempat Ayu Febiantri Putri, dan yang kelima yaitu Sylvia Nur Afrisa. Di mana di sini ada beberapa hal yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua solusi pengembangan dan manfaat program, yang ketiga pengertian SIM dan konsep dasar web, yang keempat metodologi SIM dan tahap-tahapnya, dan yang kelima yaitu mockup. Dan yang untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berbicara mengenai berkembangnya teknologi ini, tuntutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai perubahan keadaan sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi, sehingga masyarakat semakin menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik dari penyedia jasa kesehatan. Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan harus mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin meningkat tersebut dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Agar keakuratan pelayanan antrian lebih terjamin dengan banyaknya jumlah pasien yang berkunjung dan lebih tepat dalam waktu yang relatif lebih singkat, maka dibuatlah sistem informasi antrian online. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yodi Sutrisno. Saya akan menjelaskan solusi pengembangan dan manfaat program. Kebutuhan sistem antrian online disesuaikan kebutuhan dalam implementasi dalam memberikan pelayanan antrian helpdesk, appointment dengan dokter, dan lain-lain. Dalam sistem informasi, antrian online dikembangkan berbasis web dan aplikasi Android untuk mempermudah pemesanan nomor antrian tanpa harus datang ke instansi atau perusahaan. Nomor antrian dapat dipesan dengan mengakses aplikasi sistem antrian online dan melakukan pemesanan nomor antrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fiksi 2017. Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pengelolaan data pasien dan tampilan yang lebih menarik. Yang kedua, bagi pihak pasien agar dapat mengetahui seputar informasi jadwal praktek dokter. Yang ketiga, bagi pasien agar mempermudah proses pengambilan nomor urut antrian secara online. Yang keempat, bagi pihak instansi rumah sakit dapat mempermudah proses pendataan terhadap rekam medik pasien. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febianti Putri akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sistem informasi dan konsep dasar web. Untuk pengertian sistem informasi menurut Muslihudin dan Oktavianto pada tahun 2016 adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, untuk konsep dasar website. Website menurut Sidik dalam Arizona tahun 2017 awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan server untuk mendapatkan informasi dengan cukup mengklik satu link berupa teks atau gambar. Web server menurut si Hombing pada tahun 2016 adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Web browser menurut Sadeli dalam Wasianti dan Talauhu pada tahun 2016 menjelaskan bahwa web browser adalah suatu perangkat lunak web editor keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu website dengan fitur yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Afrisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi.
Moharto dan Ambarita tahun 2016 halaman 104 menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi yang sering digunakan adalah metode waterfall atau metode air terjun. Pada metode waterfall ini adalah sebenarnya linear sequential model atau yang sering disebut dengan classic life cycle. Kenapa disebut dengan metode waterfall? Karena tahapan demi tahapan yang harus dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara urutan. Dan untuk tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada recruitment analysis. Pada tahapan ini pengembang sistem diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang dibutuhkan pengguna dan batasan software. Kedua, sistem desain. Pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau coding. Yang ketiga ada implementation. Pada tahap ini terjadi proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu dengan menggunakan kode-kode atau bahasa-bahasa pemrograman. Yang keempat adalah integration dan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software berfungsi dengan baik atau terdapat kesalahan. Yang kelima ada operation dan maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dari metode waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dengan perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem ini meningkatkan jasa sistem sebagai kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Guru Ardi Laksono dengan NIM 1220703. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mockup dari proyek yang akan kami buat, yaitu proyek antrian rumah sakit Setiakawan. Pertama-tama kita mulai dari halaman registrasi. Sebelumnya, pasien atau pengakses harus masuk ke domain dari web Rumah Sakit Setiakawan. Misalnya, domain dari web ini yaitu registration.rs.setiakawan.go.id. Setelah masuk pada halaman registrasi, maka pasien bisa melakukan login atau daftar kepesertaan baru. Bagi yang belum mempunyai akun, maka klik daftar. Tahapan selanjutnya yaitu pada halaman buat akun. Pada sesi ini, pasien harus mengisi data diri sebagai syarat pembuatan akun. Data yang harus diisi yaitu nomor induk kelahiran, nama lengkap, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, no HP, dan memasukkan password untuk menjaga privasi tiap akun. Setelah semuanya diisi, lalu klik buat akun. Setelah pasien membuat akun dan melakukan login, maka pasien akan masuk ke menu beranda atau home-nya website RS Setiakawan. Di menu beranda ini terdapat kata sambutan kepada user dan terdapat beberapa pelayanan dari RS Setiakawan. Di antaranya ada pendaftaran, riwayat periksa, jadwal dokter, dan ganti password. Pada layanan pendaftaran, pasien dapat memilih layanan yang dipilih. Di antaranya ada poli umum, poli gigi, poli mata, dan poli anak. Pada simulasi kali ini, misalnya pasien memilih poli mata, maka akan muncul pop-up tanggal kunjungan. Di sini pasien dapat membuat jadwal kunjungannya sendiri. Setelah itu, klik buat tiket antrian. Jika pasien sudah berhasil melakukan pendaftaran untuk layanan poli mata, maka akan tercetak sebuah tiket nomor antrian poliklinik. Selanjutnya, pasien dapat mengunduh tiket antrian atau kembali ke beranda atau home. Selanjutnya, berikut tampilan dari riwayat periksa pasien. Dikarenakan pasien baru membuat akun, maka hanya ada satu riwayat periksa. Setelah pasien melihat riwayat periksa, bisa klik tombol kembali ke beranda. Berikut adalah tampilan menu jadwal dokter. Di menu ini terdapat jadwal praktek dari dokter sesuai dengan polikliniknya. Untuk poli mata, di sini ada Dr. Kaneki SPM dengan jadwal praktek di hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Yang terakhir ada menu ganti password.
pada menu ganti password, pasien harus memasukkan password lamanya dan memasukkan 2 kali password baru agar memastikan bahwa password yang digantinya sudah benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 7 memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimashita.